ketika engkau melakukan kejahatan, melacur, engkau merasa berdosa, iya kan? Tetapi ketika engkau menghina Allah, engkau tidak pernah merasa berdosa. Padahal mengampuni kesalahanmu berzina persoalan yang sangat kecil bagi Allah. Tapi persoalan besar adalah penghinaanmu kepadaku. Paham begini? Sungguh-sungguh luar biasanya apabila seseorang itu mempunyai hati yang sombong, sifat yang sombong, maka dia sudah menyingkirkan Allah, benar-benar dia menyingkirkan Allah di dalam kehidupannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat selalu untuk sahabat-sahabat TV Abah semua di sana, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Seperti biasa teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di channel TV Abah, channel yang cukup sederhana dan channel apa adanya. Dan seperti biasa juga teman-teman, di sini kita sama-sama saling belajar, saling mengasah, saling mengasih, dan saling mengasuh. Tidak ada guru di antara kita, karena saya sendiri pun tidak pernah membuat sesuatu video ini untuk orang lain, terutama untuk menjadi pembelajaran diri saya sendiri. Tapi bila mana ada sesuatu di dalam opini saya ini bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat semua, silakan kita saling mengisi. Tidak perlu berlama-lama teman-teman, kita dengarkan saja kajian beliau yang satu ini. Qultu wa dzalika li'anna ta'ata bisatul 'izzi war rif'ati. Demikian itu kenapa? Karena ketaatan, kepatuhan kita kepada aturan-aturan Allah, ya, sebagai satu prestasi, sebagai satu kebanggaan, bisatul 'izzi, merupakan hamparan yang menyebabkan kita menjadi terhormat, merupakan status sosial, mendapat adanya peningkatan status sosial sebagai dermawan, sebagai orang alim, sebagai orator, sebagai pejabat, sebagai, ya, sampai secara fisik sebagai orang yang cantik, sebagai orang yang gagah, orang kaya. Itu kan satu prestasi-prestasi. Iya. Wali nafsi fiha syahwatun wa mut'ah. Dan nafsu kita ketika bergelut di dalam kebanggaan atas status sosial, kita merasa senang dihormati orang, dimuliakan orang. Di situ syahwatun wa mut'ah. Jiwa kita, nafsu kita itu merasakan ada satu gairah dan ada kesenangan yang mendesir di dalam hati ini. Enak serek. Aduh, kali bokat kita ku sirakono tekang semono bisanya, ternyata ente hebat. Dalam 3 bulan ente sudah bisa beli mobil Rolls Royce. Bukan main. Senang beli kornaku. Sampai dengan prestasi pergaulan diteksang kata ku buat kau saraku biasa, ternyata itu pergaulan kurang gede-gedean kabeh saraku, ya, bupati, gubernur, tiada kenal kabeh. Senang beli kono, ya. Apa yang prestasi? Pakaian, makanan, pergaulan, rumah, apa saja itu ada mendesir di hati kita. Piarane lah almanuka. Dan kita juga punya teknik, ya, untuk menggiring seseorang, mengiyakan ide kita bikin dia senang dulu. Seperti itulah kita. Iya. Dan teknik ini jarang dipakai oleh kaum santri, beli paham. Yang teka-teka aja ngumbangi wong, ya malah ngejak kakek musuh kan mas. Makanya human relation juga ingin saya tularkan kepada imam-imam masjid se-Indramayu ini. Wali ananas yalhazuna sahibat ta'ati zahira. Karena orang itu selalu memperhatikan seseorang yang
taat secara zahir itu diperhatikan, dan kita suka diperhatikan orang. Iya, ya paling tidak ya acungan jempol lah. Masih nom ya, jadi wongnya kan masih nom temen. Tasbih beli kari-kari, kewer-kewer baik. Bocah masih nom, tapi ngomong kayak wong tua. Kalian dalam pakaian maya masih jenggol lah, tapi hatinya bener-bener berlian. Blag sih kono, kono kenaku. Nyung kita paling pinter ngalem buang kono. Belajar galawas kita ke. Iya, tapi saya ketika memuji seseorang itu saya tidak mau dibuat-buat. Saya ingin sejujurnya dan seadanya. Sebab kalau dibuat-buat terasa, ngerasa ngibul, gombal kan enggak. Ya, jadi sebatas dalam kejujuran aja lah ya. Sekecil apapun kita mampu untuk menghargai orang lain di antara kita. Jadi jangan kitanya yang menuntut orang lain untuk menghargai kebaikan kita. Jangan. Kitanya berbalik. Siapapun yang berbuat baik, kita harus hargai. Belajar untuk mengakui kehebatan orang lain, mengakui jasa orang lain, menghormati kebaikan orang lain. Itu yang kita lakukan. Ketika kita berbuat baik, jangan munculkan keinginan seperti itu. Nanti lama-kelamaan kamu jadi orang gila. Namanya gila hormat. Ketika tidak ada yang menyanjung, kamu kecewa, mungkas tulungan akhir. Wis abutin aku mari beli nyumbang-nyumbang maning. Apa sih? Pegel sih. Janganlah kau siksa dirimu sendiri dengan angan seperti itu. Ya, orang yang taat secara lahir itu diperhatikan. Wa yanzuruna bi'aini ta'zim, dan orang juga melihat itu, melihat orang berprestasi itu dengan pandangan mata mengagungkan, bi'ainin azim. Mengagumkan dengan mata melotot, dengan acungan jempol, bari manggut-manggut, bari kecerak-kecerak, hebat juga. Nah itu kan selalu. Wa yubadiruna ilaihi bil khidmati wa takrim, dan orang berlomba pak dingin-dingin untuk berkhidmat dan memberikan penghormatan. Semua orang ingin dekat semuanya, iya kan? Karena kedekatan dengan orang yang hebat, kecipratan hebat. Iya boleh. Karena dia kaya, semua orang limbung, rebutan pengen orang dekat semua. Tangga kah, nungguin kapan kita dikongkone. Ya begitu. Ya memang begitulah kira-kira. Itu. Ya memang ketika kita sedang melakukan suatu prestasi, belajar, ngaji, pinter, bisa ceramah, bisa pidato, dipanggil ustadz, lama-lama udah kiai, kita ada satu status yang terus biasa meningkat, ya. Sampai wong ngundang arane ke beli wangi, minimal kang kaji, kapan akangnya dengan kang kaji, iya kan? Dan orang juga semuanya hormat, iya. Sing mau neorir muka, kin ma awe-awe, kang kaji, mangga mampir. Semua hormat, semua sopan. Nah itu kan hal yang semacam itu menyenangkan nggak kira-kira? Iya. Ya titel pangkat disebutkan juga itu kan sangat menyenangkan. Kepada Bapak Al-Mukarram, Kiai, Haji, Profesor, Doktor, Insinyur, SH, membutuhkan kaman dengan kau. Iya. Ya seperti itulah titel kita. Apalagi juga dengan sebutan-sebutan jabatan kita sebagai gubernur, sebagai camat, sebagai kuwu. 50.000 ki murah kini ki. Kanggo bayar wong undang kang kuwu ki. Padahal salah kang kuwu 50.000 diselapakan langsung. Betapa enaknya telinga itu ketika dipanggil kang kuwu dari sindeneknya. Itu sangat menyenangkan. Iyalah. Artinya begini, kita jangan a priori bahwa hal itu sepele. Tidak, itu sangat menentukan. Wa kullu ma azuma fi 'ainil khalqi saqata min 'ainil haqqi. Apa saja yang diagungkan oleh makhluk menjadi terhina
menurut pandangan Allah. Ya, terbalik. Semakin dilihat mulia oleh manusia, semakin terlihat hina menurut pandangan Allah. In kana yafrahu bidzalika wa yaqna'u bihi dunal malikil haq. Kalau dia tuh merasa gembira dengan statusnya itu, merasa bangga dengan kehebatannya itu. Wa yaqna'u bihi dunal malikil haq, dan dia merasa puas dengan tidak melibatkan Allah dalam kesuksesannya, hasil jerih payahku ini. Memang iya, saya kusugi ya, iya sugi kita orang masa mana kita kusugi. Sing biasa dulu, ya oleh makaya. Itu, gitu. Bikhilafil ma'asiyati, berbeda halnya dengan kemaksiatan. Fa inna ma hiya bisatu dzulli wal inkisar. Karena itu sudah masuknya wilayah kehinaan dan kerendahan. Orang maksiat terbongkar, ya kan gitu. Kita nyopet, ketangguhan, diarak-arak, waduh kayak ngapa isinya kan. Merasa terhinakan sekali. Iya, tangkap polisi gara-gara nyolong pelem, aduh Masya Allah. Barangnya si anak kan jaluk pelem, kalau butuh gunakan duit, ya ngerawepen tangga. Tangga ini beli terima, polisi apa belisin. Iya. Jadi rasa hina, rasa malu, saya kira seharusnya perlu orang tuh sering dipermalukan, biar lama-lama dia tahu rasa malu sih. Sebab kalau tidak ya nggak malu-malu. Sampai di balik jeruji besi di mobil dengan tangan diborgol dari rumah dinas sebagai bupati, tangan diborgol dari balik jeruji. Ya, akan bawa ketahanan, bisa melambaikan tangan dengan tersenyum seperti pahlawan sinting bikin. Jadi beli nih gambarnya kah? Ini rada Cirebon. Saya kan jadi ketawa, ini bener tak beli lagi. Merasa bangga ditahan oleh KPK kan gitu. Tersangka kasus korupsi. Itu iyalah kira-kira begitu. Wa halus suquti wal ihtiqar, dan tempat kejatuhan dan penghinaan. Wa kullu ma saqata min 'ainil khalqi 'azuma fi 'ainil haqqi. Apapun yang rendah, dilihat rendah oleh manusia, akan dilihat agung oleh Allah. Ketika engkau merasa malu, momentum seperti itu seperti yang diharapkan, merasa terhinakan, merasa tidak lagi ada orang yang menghargainya. Memang kondisi seperti itu ya tergantung kamunya, bagaimana melihatnya. Iya, apakah itu sebagai kebaikan Allah ataukah sebagai kekejaman Allah, terserah kamu aja sih. Nah, bagaimana kita melihatnya, bagaimana rasa sakitnya hati ketika kita dihinakan orang, nggak ada yang nyapa, pada riak itu kabe, bayangkan. Blongo Simone wakaji melengos kabeh, ya kan? Momentum yang seperti itu sebenarnya yang diperlukan. Kamu merasa terhina di hadapan Allah, sampai sekarang nggak pernah muncul kok. Singana sobut debat dari muncul kok. Nyung digusol aja petang priben sudah mana? Wah rasa beli. Sebentar ya teman-teman, ya ini lucu sekali menurut saya. Memang tapi kata-kata mutiara yang keluar dari mulut beliau ini tadi yang saya dengarkan, bahwasanya semakin engkau memuliakan dunia, maka semakin hina kamu di hadapan Allah. Tapi sesuatu yang engkau hinakan di dunia, maka semakin mulialah sesuatu itu di hadapan Allah. Luar biasa teman-teman. Jadi kalau seandainya kita memuliakan segala sesuatu ini dalam bentuk mungkin apapun dan siapapun, sama halnya kita menyamakan sesuatu itu, menyamakan dengan Yang Maha Kuasa. Pada saat seseorang itu membanggakan sesuatu di muka bumi ini, sama halnya dia menyamakan
menyamakan makhluk itu kepada yang Maha Kuasa. Nah, ini luar biasa, bahwasanya kita benar-benar artinya harus hati-hati, jangan sampai kita berlebihan mengagungkan urusan duniawi itu, sampai kita melupakan yang namanya yang Maha Kuasa. Jadi semakin kita banggakan sesuatu urusan duniawi, maka semakin kita dihinakan di hadapan Allah. Tapi semakin sesuatu itu kita hinakan, maka semakin mulia dia di hadapan Allah. Ini bahasa ini seperti inilah sebenarnya. Kembali lagi, tetap saja ujung-ujungnya kita disuruh untuk melebur. Aslinya, sebenarnya, sesungguhnya, hanya saja pengemasannya, bahasanya dikemasnya dengan cara warna-warni kehidupan. Apabila kita bisa memahami, bisa mengkajinya, bisa menelitinya, bahkan sampai menghayatinya, barulah kita bisa menerapkannya. Bagaimana kita bisa menerapkan sesuatu kajian ini, kemana arah dan tujuannya, kalau kita sendiri belum bisa meringkas sampai menyimpulkannya, teman-teman. Nah, jadi menurut hemat saya, kesimpulannya dari kajian beliau ini, bahwasanya sesungguhnya sama saja kita kembali disuruh melebur agar pandangan-pandangan duniawi itu hancur. Karena selagi pandangan duniawi itu masih kental di dalam diri kita, maka selama itulah kita tidak akan pernah mengenal tentang yang Maha Kuasa yang sebenar-benarnya, dan kita tidak akan pernah bisa memahami ilmu pengetahuan yang Maha Kuasa dengan sebenar-benarnya ilmu pengetahuan. Kita lanjutkan, teman-teman. Ya, itu persoalannya. Fakana al-abdu fi hali ta'ati li rabbih ahwaju ila hilmi wa afihi minhu fi hali ma'asiyatihi. Jadi sehingga ketika hamba itu sedang dalam keadaan mentaati Tuhannya, dia sedang seharusnya lebih membutuhkan kasih sayang Allah dan ampun Allah daripada dia sedang melakukan kemaksiatan. Ngerasa pantas tak beli kita semenek ya. Jujur kita nyumbang limang pantas beli. Anggo-angon beli pantas. Iya. Aja telepon ya semua udah syukur tekutang ya ora. Syukur semua udah untung tek sumbang ora. Kalau beli gak beli apa-apa kita mah. Iya. Lianna ta'ata allati yansha 'anil 'azz wal istikbar, karena taat yang menimbulkan rasa bangga dan sombong, akbahu minal ma'siyah, lebih buruk daripada kemaksiatan, allati turisul wal iftiqar, yang menimbulkan rasa hina dan rasa butuh. Bal fil haqiqah laisat bita'atin, kebaikan yang bangga itu hakikatnya bukan ketaatan. Orang sombong, dia berbuat baik lalu sombong kan gitu. Atas dasar apa Anda sombong? Lalu bersombong kepada siapa? Ya, sebab orang ketika merasa sombong itu telah menyingkirkan Tuhan dari dalam hatinya kok. Akulah segala-galanya. I'm the greatest. Akulah paling hebat. Siapa lawan saya? Kan begitu persoalannya. Kalau kita salam dunia kita bisa juga bangkit sih, pesak bikin sempuh kebegitu bisa juga bangkit. Jadi artinya apalagi Allah, kita saja sebagai manusia biasa, bagaimana perasaan Anda ketika berhadapan dengan orang yang wataknya sombong? Apa tidak memuakkan? Ketemu Bapak saking punti, loh beli kenal tah nih kita kok iki ini ketemu Bapak saking punti. Sira beli kenal kita ki. Wah, sira mah kurang pergaulan. Kita ki bakaji sarmon. Sing duwe sawah 200 hektar ka, koplok siraku. Bade perlu sarang sinten. Ya sapa bae sing nongol kita mah. Angel temen dari bong sombong ki ya. Menyebalkan enggak kira-kira? Sirane mah niat ngormati ki, mangka lingki. Nyong kita beli pantas dodok ni kursi makorongku. Wis ngatek bae. Subhanallah.
enak beli bergaul karo wong sebut. Beli doyan kita mah iya. Apa maning Gusti? Oh, kamu merasakan betapa keselnya berhadapan dengan orang yang sombong itu. Iya. Kenapa? Karena orang sombong itu apapun yang dia lakukan adalah menghinakan lawan bicara. Iya. Jadi apa? Orang yang sombong apa enggak menghina Allah? Iya. Selama diparingi Gusti Allah bisa ojel karo sira kana ya. Sira bisa orang sehat orang kita sih enggak bisa sugih. Ya makanya kita aja. Tukar kalau Gusti Allah mana mesti enggak lama kita memang sadar dia. Jadi kita ke pangeran menentukan enggak ada urusan bagi kita lagi masih ada dia nyobit kita aja. Apa beli dulu daging bolak-balik. Nah ini ketika engkau melakukan kejahatan, melacurlah, engkau merasa berdosa, iya kan? Tetapi ketika engkau menghina Allah, engkau tidak pernah merasa berdosa kok. Padahal mengampuni kesalahanmu berzina persoalan yang sangat kecil bagi Allah. Tapi persoalan besar adalah penghinaanmu kepadaku. Paham bikin ki? Angel maning bae keterban. Iya bakal ngaji maya. Iya. Subhanallah. Iya. Yakin mah anak bocah aja nyolongi pakai kita ya bos. Tapi pakai sarung sendal gak sering hilang orang dia harus pura-pura ya kata bos nyolong sendal. Tapi begitu ada anak santri yang menghinakan saya, kata bisa apa sih buya kok? Kebelet duitnya singti. Anak santri ngomong koran kok. Pernah saya langkat ah. Anak no singti duitnya buya kok sinting pasti kok. Kali sih gak santur mangsa dina kan aku duitnya siapa? Anak mau koran. Apa bukan perasaan besar? Perasaan besar sudah penghinaan sih. Apa perlu kumaafkan? Sulit memaafkannya. Sekalipun saya berupaya dan berjuang untuk memaafkan semua kesalahan orang, tapi kan perjuangan besar bagi saya untuk melupakan itu. Ngantil beli. Ya kali bocah juga sendal gitu mah ya sekarang batak cewek baru sudah. Sih mah sendal lagi dijuk cepipin maning. Pertikan kono nyentak aku. Iya, tapi sakit hati di suatu penghinaan dari santri saya. Ya seumur hidup nggak bisa dilupakan. Dan catatan hitam kan. Ya iya. Dan ternyata akhirnya kebaikan-kebaikanmu ya Allah yang kau lakukan selama ini yang kau bangga-banggakan ternyata catatan hitam semuanya itu. Agak ya. Ya harus kamu ngasih aku yang beli paham barangnya. Ya kembali persoalannya kita kembali sekali. Mawas sendiri aja lah. Jangan sombong. Kita jangan selalu penuh harap. Kita yakin semuanya serba salah. Yang penting kita sering minta ampun, sering konfirmasi, sering komunikasi. Iya, salah satu kenapa frekuensi komunikasi kita dengan Allah itu sehari 5 kali itu penting sekali. Karena malam sadar, pagi lupa. Pagi sadar, siang lupa. Makanya sepanjang hari kita lapor lagi, merenung lagi. Kesana kan intinya mah. Dudu fase maca Fatihah kan mah. Iya kan maca Fatihah berpola bedol ngalam jarang kono kun mah. Bisa katrilat Jawa pela masa urunga. Iya. Kita merenung aja kan paling enggak sampai 10 menit lah ya. Ada 10 menit salat enggak ada ya. 5 menit lah. Nah, sekarang mumpung ingat saya. Momentum yang paling tepat untuk introspeksi adalah ketika engkau sedang bersujud. Yang penting, iya. Karena ketika orang itu sedang bersujud, kata Allahnya, dia sedang dekat denganku. Orang sangat dekat denganku adalah ketika dia sedang bersujud. Oke, yang mudah-mudahan Allah mengampuni kita semuanya. Ya, assalamualaikum. Seperti biasa teman-teman, videonya singkat, tepat dan padat, tapi yang saya tangkap sungguh luar biasa. Bahayanya bila mana kita mempunyai sifat sombong. Ternyata salah satu dampak terbesar daripada sombong itu adalah sesungguhnya kita sedang menyingkirkan yang maha kuasa di hadapan kita atau di hati kita. Nah, sungguh-sungguh luar biasanya
apabila seseorang itu mempunyai hati yang sombong, sifat yang sombong, maka dia sudah menyingkirkan Allah, benar-benar dia menyingkirkan Allah di dalam kehidupannya. Dan ini amit-amit cabang bayi, jangan sampai terjadi hal ini kepada tiap-tiap diri sahabat-sahabat semua di sana, terutama diri saya pribadi. Makanya di situ kita bisa saling mengingatkan teman-teman, bila mana di antara kita mungkin ada pernah hilaf dan lalai, karena agar kita terhindar dari yang namanya sifat sombong ini. Karena sahabat-sahabat sendiri sudah sudah dengar bahwasannya dampak daripada kesombongan itu yang paling luar biasa dampaknya adalah sesungguhnya kita sudah menyingkirkan yang Maha Kuasa di dalam diri kita, dan itu sungguh luar biasa teman-teman, bahaya sekali. Yang pertama, dan kesimpulan yang terakhir adalah sujud. Bahwasanya tadi beliau mengatakan sesungguhnya orang yang bersujud itulah sebenarnya orang yang sudah dekat kepada yang Maha Kuasa. Dan sebaik-baiknya momen orang yang introspeksi diri adalah orang yang sedang bersujud. Tapi ada tapinya teman-teman, apabila seseorang itu bersujud tapi hatinya tidak bersujud, maka sesungguhnya sulit pun dia untuk introspeksi kepada yang Maha Kuasa. Dan bila perlu juga bisa saja terjadi sujudnya itu bukan malah dekat kepada yang Maha Kuasa, tapi justru sujudnya itu membelakangi yang Maha Kuasa. Nah, kembalilah bahwasanya sujud pun itu kita tidak boleh sembarangan. Dalam arti tidak boleh sembarangan, luruskan niat dan hati kita kembali kepada yang Maha Kuasa, agar terjadilah sebuah introspeksi diri. Momen introspeksi diri kita betul-betul terjadi, sehingga kita bisa betul-betul menyadari apa yang terjadi pada kehidupan kita sehari-hari. Dan kita sudah di penghujung acara. Saya pamit undur diri. Apabila ada salah kata dan perbuatan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.